Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Anastasia M. Buta, mahasiswi jurusan Biologi, Program Studi Pendidikan Biologi Kelas A, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang motivasi belajar yang diampu oleh Bapak Ilyas H. Husain, SPD, MPD. Apa itu motivasi belajar? Istilah motivasi berasal dari kata bahasa Latin, mover, yang berarti menggerakkan. Berdasarkan pengertian ini, makna motivasi menjadi berkembang. Lutkowski, tahun 1985, menjelaskan motivasi sebagai suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberi arah dan ketahanan atau persisten pada tindakan. Jenis-jenis motivasi. Yang pertama ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik timbul dari setiap individu seperti kebutuhan, bakat, kemauan, minat dan harapan yang terdapat pada diri seseorang. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang datang dari luar, diri seseorang, timbul karena adanya stimulus atau rangsangan dari luar lingkungan. Manfaat motivasi sebagai penunjang belajar. Yang pertama, membuat siswa semangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, meminimalisir perasaan jenuh. Yang ketiga, membantu siswa dalam menemukan mimpinya. Yang keempat, menumbuhkan sikap optimisme dalam diri siswa. Yang kelima, siswa akan menjadi eksploratif. Dan yang keenam, mengajarkan siswa untuk tidak mudah menyerah. Peranan dan fungsi motivasi dalam belajar. Fungsi motivasi dalam belajar yang pertama, mendorong orang untuk berbuat dalam mencapai tujuan. Yang kedua, penentu arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, penseleksi perbuatan sehingga perbuatan orang yang mempunyai motivasi senantiasa selektif dan tetap terarah kepada tujuan yang ingin dicapai. Peranan motivasi dalam belajar. Motivasi sangat berperan dalam belajar. Dengan motivasi inilah, siswa menjadi tekun dalam proses belajar. Dan dengan motivasi ini pula, kualitas hasil belajar siswa juga kemungkinannya dapat diwujudkan. Bentuk-bentuk motivasi belajar. Yang pertama, memberi angka. Pemberian angka sebagai simbol prestasi belajar oleh sebagian siswa merupakan motivasi yang kuat. Memberikan angka-angka dapat dikaitkan dengan values yang terkandung di dalam setiap pengetahuan yang diajarkan kepada siswa, sehingga tidak sekedar kognitif saja tetapi juga keterampilan yang afeksinya. Yang kedua, hadiah. Hadiah sering diidentikan sebagai motivasi, misalnya hadiah yang diberikan untuk gambar terbaik. Yang ketiga, saingan atau kompetisi. Saingan atau kompetisi juga dapat digunakan sebagai cara memotivasi siswa dalam belajar. Persaingan dapat menjadi cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, baik secara individual maupun secara kelompok. Yang keempat, ego involvement. Ego involvement itu menumbuhkan kesadaran siswa agar menganggap penting tugas dan menerimanya sebagai tantangan, sehingga bersedia bekerja keras dan mempertaruhkan harga diri adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Yang kelima, memberi ulangan. Para siswa akan lebih giat belajar kalau mengetahui akan ada ulangan. Oleh karena itu, memberi ulangan ini juga merupakan sarana memotivasi siswa. Yang keenam, mengetahui hasil. Mengetahui hasil juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, terlebih bila hasil belajarnya menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Yang ketujuh, ujian. Ujian adalah bentuk reinforcement yang positif yang cukup efektif, terlebih ketika siswa sukses menyelesaikan tugas belajarnya dengan baik. Yang kedelapan, hukuman. Hukuman di sini sebagai reinforcement negatif, tetapi apabila diberikan secara tepat dan bijak, juga berfungsi menjadi alat motivasi yang efektif. Yang kesembilan, hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar dapat dimaknai sebagai intrinsic motivation, yang merupakan keinginan yang muncul dari dalam individu itu sendiri. Nah, yang ke-10 adalah minat.
Motivasi erat kaitannya dengan minat. Menurut Sudirman, minat dapat dibangkitkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkannya dari adanya suatu kebutuhan. Yang kedua, menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau. Yang ketiga, memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, yang terakhir adalah tujuan yang diakui. Tujuan yang diakui dan diterima baik oleh siswa akan merupakan alat motivasi yang sangat penting, sebab dengan memahami tujuan yang harus dicapai karena dirasa sangat berguna dan menguntungkan, maka akan timbul gairah untuk